Oke guys, ketemu lagi dengan saya Gio dan kali ini gue bakal ngasih tahu kamu semua TV Samsung yang harganya tuh di bawah 5 juta. Persisnya 4 juta setengah dan inch-nya adalah 43 inch. Mau tahu tipenya apa? Ini dia. Nah, jadi ini tipenya adalah 6500. Terus satunya tipe TV yang ada di Samsung ukuran 43 inch tapi Full HD. Nah, TV ini sebenarnya sudah keluar dari beberapa tahun yang lalu. Dari 2020 TV ini sudah ada. Kelebihan TV ini salah satunya adalah Super Smart TV Plus. Maksudnya apa? Jadi selain dia sudah Smart TV, dia juga digital ready. Nah, jadi teman-teman sudah dipastikan bahwa tipe ini support digital. Karena sebentar lagi siaran analog itu juga akan ditutup sama pemerintah, jadi make sure kamu beli TV nggak salah. Nah, kalau bicara Smart TV-nya, Smart TV ini tuh tampilannya beda dari Smart TV yang 2022. Jadi saya buka dulu dari sini ya, mungkin bisa lihat bedanya nanti seperti apa. Nih, kalau kita lihat kan begini nih. Kalau saya buka Smart TV-nya, tampilnya begini nih. Nah, beda dengan yang itu. Kalau yang itu kan ketika saya buka dia one page gitu. Nah, kalau yang itu yang 2022 ya. Kalau yang 2021 ya seperti ini. Tapi sebenarnya tampilannya doang yang berbeda. Secara isi aplikasi itu sama. Coba kita lihat ya aplikasinya apa aja di tipe yang baru yang ini. Nih. Sama persis dengan yang ada di Smart TV yang di tipe-tipe lainnya. Kamu bisa streaming konten mulai dari YouTube, Netflix, video.com, Prime Video, internet, semua ada di sini. Jadi nih, bahkan ada HBO, ada Apple TV juga, ada Mola. Nah, yang paling keren menurut saya adalah si internet ini. Itu jarang banget ada Smart TV yang punya fitur atau punya aplikasi internet browser. Kenapa ini penting? Karena kalau nggak punya ini, kamu tuh jadi kayak apa ya? Kayak nggak bisa ngebuka banyak jendela di TV-nya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kan, ada plus, jadi kamu bisa open lebih dari satu window. Misalnya ada YouTube, ada Google, ada Facebook. Nah, ini tuh jarang banget ada di Smart TV lainnya. Misalnya di Android TV, di Google TV, bahkan nggak punya yang kayak gini. Samsung itu punya, itu yang saya suka di Samsung ini gitu ya. Oke, sekarang kita berbicara gambar ya. Kualitas gambarnya, pertama resolusi tipe ini adalah Full HD. Jadi gambar maksimal yang bisa ditampilkan adalah si Full HD. Nah, ini dia. Yang kedua adalah dia punya pure color. Jadi secara warna gambarnya itu enak banget guys. Jadi nggak yang buram, nggak yang tajam banget. Jadi tuh ya seperti yang lo lihat, gambarnya tuh adem kan, adem dan enak. Kalau kamu ada di dekat sini, kamu bisa ngerasa bagaimana suaranya itu udah support banget untuk film, olahraga maupun nyanyi. Nah, sekarang saya mau liatin ke kamu tuh koneksinya ada apa aja ya. Boleh dari sini. Ya, jadi kita bisa lihat ini koneksinya ya. Jadi ada apa aja sih di TV ini? Pertama tuh ada USB, ini yang lagi saya play. Kemudian ada 2 HDMI. Misalnya kamu buat PS atau mau buat yang lain juga bisa dari sini. Ini ada antena biasa seperti biasa. Dan ini komponen. Nah, ini agak-agak jarang ya di TV-TV high end. Itu masih ada yang RCA kayak gini tuh. Biasanya udah nggak ada full HDMI. Sekarang di TV ini masih ada. Dan ini juga ada untuk LAN. Jadi kalau kamu punya jaringan internet yang menggunakan LAN, kamu bisa banget menggunakannya di tipe ini gitu. Ada di sini gitu. Cukup lah ya, 2 HDMI, 1 USB, 1 antena analog. Ada optik audio juga. Kalau kamu punya soundbar, bisa langsung dari sini koneksinya. Dan yang paling penting kalau kamu mau pakai bracket, ini ada nih. Ada ini untuk PESA standar. Jadi kamu tempel di dinding juga bisa. Ini kabel powernya. Dan ini adalah desain kakinya tuh dia mepet ya. Basically gue nggak tahu tujuannya mepet banget kayak gini ya. Tapi menurut gue ini kokoh. Dan ini sepertinya mengurangi kemungkinan tipe ini tuh kayak bolak-balik gitu guys. Jadi makanya sama Samsung didesain tuh mepet. Kemudian untuk bezelnya
Ini sebenarnya ada plastik ya. Kalau misalnya dibuka, ini tuh kelihatan glossy-nya. Boleh nggak sih ini saya buka? Boleh lah ya, dikit ya. Biar teman-teman yang ada di sini yang lagi nonton tuh bisa ngeliat. Oh, kayaknya sebelah sini deh, Mas. Saya bisa buka. Jadi ini ya. Ini kan kelihatannya tuh kan black gitu aja ya. Sebenarnya ini kalau dibuka tuh lebih glossy tau. Nih. Itu kayak mengkilat gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah tipe ini walaupun harganya di bawah 5 juta, 4 jutaan, itu tuh desainnya tuh mewah gitu. Nah, sekarang saya mau cek menu gambarnya tipe ini tuh ada apa aja. Ini remote yang saya pakai bukan remote-nya ya. Jadi ini tuh remote serbaguna. Remote-nya tuh one remote. Kalau kamu tahu one remote-nya Samsung yang bisa voice control tuh ya remote-nya seperti itu. Ya, sekarang kita mau tes kira-kira di menunya TV ini tuh apa aja sih gitu ya. Saya buka, ini adalah menu gambar. Jadi kalau jika kamu tekan gambar, maka pilihannya itu ada dinamis, ada standar. Nih kamu bisa lihat perubahan kan. Ini kan yang kita tonton film nih. Ini kalau mode film tuh lebih enak, lebih hangat lah. Kemudian ini kalau natural dan standar, dan ini dinamis. Jadi ya sama lah ya, hampir semua TV itu punya pilihan mode gambar yang mau kamu pakai. Kemudian dari sisi suara, ini ada pilihan keluaran suara itu ada dari speaker, kemudian dari optik tadi yang di belakang, atau kamu pakai Bluetooth. Jadi TV ini bisa terkoneksi ke soundbar via Bluetooth tanpa harus menggunakan kabel. Tapi kalau kamu mau menggunakan kabel, kamu bisa menggunakan si optik ini. Sekarang kita menggunakan speaker TV. Ya, mau dengar lagi kira-kira suaranya seperti apa? Kita gedein dikit ya. Nah, itu suaranya guys. Jadi keren banget tuh. Nah, selain gambar, ini ada menu umum juga. Saya kecilin mungkin biar gampang ya. Ada menu umum. Kemudian di umum ini ada aksesibilitas suara jaringan. Nah, kalau kamu misalnya mau koneksi ke jaringan internet, kamu tinggal masuk ke jaringan, kemudian pilih buka pengaturan jaringan, dan muncullah seperti ini. Ada pilihan nirkabel dan kabel. Kalau nirkabel berarti pakai wifi, kalau kabel berarti pakai LAN. Caranya gimana? Tinggal diklik, nanti muncul jaringan yang ada di sekitar TV kamu, dan tinggal kamu hubungkan saja. Sekarang saya ada di sini, tinggal pilih, kemudian enter, dan masukkan passwordnya terhubung. Karena ini saya sudah tersambung, jadi ya sudah deh, oke, terhubung. Itu brother dan sister. Dan kira-kira apa lagi yang mau diketahui ya dari TV? Yang lebih enaknya lagi di Samsung itu tuh ada yang namanya dukungan ya, ada menu dukungan. Jadi kamu bisa banget memanfaatkan menu ini untuk mengetahui apakah TV kamu punya software yang paling update atau yang enggak. Nah, dia akan muncul tuh di sini tuh, ada pembaruan perangkat lunak. Jadi kamu tinggal pilih, kemudian cek ya, ada perbaharuan sekarang, ini ada otomatis. Kita cek aja ya. Ini versi yang sekarang itu adalah 2240. Coba kita cek perbarui sekarang, ada pembaruan nggak? Dia akan memeriksa kira-kira Anda ingin mencari pembaruan tidak ya. Berarti kita mau dari internet. Nah, kita tunggu 100%. Oh, berarti versi terkini, tidak ada pembaruan baru untuk Anda sekarang. Berarti TV kamu sudah yang paling update si perangkat lunaknya. Nah, itu enaknya Samsung tuh ada updatean. Jadi updatean ini tuh jika ada aplikasi baru atau ada perbaikan-perbaikan itu dari sini juga bisa dilakukan. Oke, nah guys, satu lagi di TV Samsung itu ada menu, atau bukan menu sih, fitur menurut saya yang mendukung banget buat kamu yang bekerja. Ada yang namanya PC on TV. Jadi ini memungkinkan kamu untuk bisa memanfaatkan TV itu buat kerja. Contoh yang mana? Kamu ambil di source, kemudian pilih di sini tuh adalah remote access. Namanya juga remote. Nah, di remote access ini kamu bisa menghubungkan personal komputer kamu jarak jauh.
ya mungkin masih ada di dalam satu jaringan wifi lah ya, itu bisa. Kemudian bisa berbagi layar nirkabel yang mungkin pakai bluetooth atau segala macam. Kemudian ada Samsung Deck, jadi kalau kamu punya data di handphone Samsung, kamu tinggal ke Samsung Deck aja, langsung kebuka di sini. Decknya pindah ke sini dan kamu masih tetap gunain handphone kamu seperti biasa. Dan yang paling penting ada Office 365. Jadi kamu bisa banget ngeakses file kerjaan kamu walaupun misalnya laptop kamu nggak ada di rumah. Caranya gimana? Ya kamu tinggal hubungkan aja ke Office 365 dan kamu buka lah di tipe ini Office 365, Microsoft Office 365, dan kamu bisa ngebuka, mengedit, sekaligus nyimpannya di cloud nanti. Nih kayak gini nih, gampang kan? Tinggal masuk alamat email, nomor telepon atau Skype, dan nanti kamu akan terhubung ke file kerjaan kamu. Aku nggak tahu ya di TV lain kayaknya yang kayak gini nih belum pernah nemu sih, tapi di Samsung itu ada. Kita keluar aja guys. Nah, dan ya sudah, itulah kira-kira kelebihan dari tipe ini. Dan ini dijual seharga berapa tadi, 4,4 jutaan lah, nggak nyampe 5 juta. Besar, 43 inch, sudah digital TV juga, sudah smart TV juga ya. Jadi udah komplit banget nih buat kamu yang lagi cari TV tapi dengan budget yang terbatas. Dan yang paling penting, TV ini juga bisa dikontrol pakai suara. Karena remote-nya bukan remote ini ya. Jadi remote-nya tuh, kalau kamu tahuan remote-nya Samsung, nanti aku tunjukin gambar di sini. Itu bisa juga digunain di sini, dan dia juga bisa dikontrol pakai suara. Ada Bixby dan ada Google Assistant-nya juga. Jadi ya multitasking lah. Jadi kalau lo mau ngontrol nggak ada remote, bisa pakai si suara. Oke guys, hari ini cukup sampai di situ. Saya Gio, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.